Muslim pun juga mau ikut naik gitu, berubah nanti di listnya itu berubah. Nah, makanya itu yang bikin pusing, bukannya tidak mau silaturahim teman-teman ya, bukannya tidak mau silaturahim, tapi pusing saya mau ambil orang itu bisa berubah. Yang diambil AE setelah ada yang minta naik berubah jadi jet dia kan, kok setelah ada yang minta naik berubah jadi jet dia kan kok. Oke, si Oki itu melalui pian doang maksudnya pokoknya selalu stay sampai tutup. Iya, bikin dulu kopinya 1 galon teman-teman semuanya. Karena kalau Anda bikin kopi sedikit ya itu kayak gelas bocor. Ini lama nih ya, bentar lagi bocor gelas saya ini. Jadi harus bikin memang 1 galon. Gimana malam ini, maunya begadang atau kayak gimana? Soalnya saya rasa malam ini teman-teman kita yang Kristen cepat tidur mereka. Kenapa saya bilang cepat tidur? Ya kan buat tenaga besok jingkrak-jingkrak kan gitu. Kalau kita yang Muslim kan ya paling sholat subuh habis itu bisa tidur gitu karena besok hari libur. Tapi kalau kawan kita nggak bisa, pagi-pagi udah jingkrak-jingkrak, perlu tenaga kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ini suplemen, saya nge-gym kan teman-teman, ini suplemen gym, susu dia. Ya kalau ada Bang Sandi boleh ya. Kalau Bang Sandi ada, saya naikin jadi ini nanti. Kayak biasa, jadi ini teman-teman. Jadi kacung pula. Maksudnya itu jadi narasumber ya. Iya. Oke. Kita biarkan kawan kita naik dulu ya, yang Kristen kita akan terima dulu. Oke. Yang mana nih yang Kristen? Coba Kalistar. Oke. Yang mana nih yang Kristen? Coba Kalistar. Jadi ini, jadi kacung. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang, ente Kristen atau Islam Bang? Islam Bang. Ada yang abang mau sampaikan? Karena kita nyari yang Kristen untuk diskusi lintas iman Bang. Mohon dimaklumi gitu. Ya, ada yang mau abang sampaikan? Suaranya terlalu kecil Bang. Loh, aduh. Apa Pak Ustadz tadi di Don't Worry loncat dari Gunung Rinjani kena skak Nora Aritonang. Iya teman-teman, ada juga yang protes ya, saya naik ke room orang lain gitu ya. Ya gini ya teman-teman semuanya, kalau kau punya masalah dengan orang saya naikin, saya tidak tahu urusan Anda gitu ya. Jadi saya naik ke room saudara Muslim siapapun kayak gitu ya, siapapun gitu, saya mau naik ya naik aja gitu. Kalau kau ada konslet dengan hostnya, itu bukan urusan saya gitu, jangan bawa-bawa saya ya. Jangan bawa-bawa saya gitu. Kalau saya orangnya netral, semua saya sayangi karena apa? Sama saudara Muslim. Kok dibatasi inbox? Kebanyakan mungkin itu. Ini muter-muter masih nih. Sabar. Sabar ya. Siapa? Sandi Permanan pecatan api maksudnya? Gak ngerti saya mau pecatan api atau siapapun ya teman-teman. Saya itu nggak mau tahu urusan orang gitu loh ya. Saya itu nggak mau tahu urusan orang, tidak ada berurusan dengan saya juga gitu ya.
Jadi posisi saya itu netral gitu. Kalau dia muslim, maka akan saya sambut dengan baik. Kalau kau punya masalah dengan dia, jangan bawa-bawa saya. Kan kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya orangnya teman-teman paling anti ngegibahin orang ya. Gitu. Ngurusin urusan orang itu saya paling anti. Kau pandang dulu diri kau sendiri, udah betul atau belum, kan gitu. Ngapain ngurusin orang, urusan kau aja kagak selesai, malah ngurusin orang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, abang ada yang mau disampaikan? Iya bang. Kebetulan saya. Oh iya, judul lupa. Judul apa judulnya nih? Kebetulan saya bang Fis sama bang Yusuf Bapak Ustad. Iya, syukron bang. Ya, makanya saya akan agak bingung, kayak istilahnya Tuhan banyak ini bagi Kristen. Coba bang tanyakan, cuma kasih simpul aja ya bang kan. Tanyakan, kalau kita ini kan kalau kawin di istilahnya hamil luar itu kan haram, ya kan? Istilahnya kalau mereka ini kalau mereka itu di sini, kebetulan saya kan hidup di di lingkungan Kristen ini bang. Terus kalau orang hamil di luar nikah kayak gitu, bilangnya katanya disebut anak Tuhan. Hah? Anak Tuhan katanya. Anak Tuhan? Dari mana? Iya bang, makanya cobalah bang sampaikan itu kah tidak? Waduh, mereka kan ada-ada aja ya. Nah, itu kan, bang. Ya, bang. Karena kan saya kalau kebetulan kan saya kan hidup di merotaskan Kristen kan, saya kan perantau bang. Baru dengar saya loh bang. Baru dengar saya, serius. Makanya disebut itu Ustadz, Tuhan banyaknya mungkin seperti itu apa? Karena kau ini hamil aja di luar nikah, ini bilang katanya di anak Tuhan. Siapa bapaknya katanya anak Tuhan. Oh kayak gitu ya. Makanya saya pikir bang kan kata Yesus itu kan melahirkan tanpa istilahnya keluar itu aja kan tanpa ini. Disebut Tuhan. Mereka juga ya bang. Jadi kalau pelakunya kagak ketahuan itu anak Tuhan gitu ya. Aduh, ini teman-teman jelas-jelas itu kalau orang hamil ya, wanitanya hamil ada pelakunya itu. Kok anak Tuhan? Ya bang, betul. Ngakak saya baru dengar masalahnya. Masya Allah, ada aja. Di Pertas Kristen kan bang, saya kan daerah ya Papua lah gitu. Tanya siapa kan kadang-kadang begini, siapa ayahnya, bapaknya atau bikin bukan dia Tuhan Veronica, jadi disebut katanya anak Tuhan. Aduh. Iya. Saya baru tahu bang, gak bisa komen. Coba nanti saya tanya aja ya sama Kristen betul atau enggak gitu ya. Betul tuh bang. Baik. Nanti saya tanya tuh, betul juga sih ya. Siapa pelakunya? Kalau nggak ketahuan siapa? Kan kayak gitu. Tuhan pelakunya dituduh. Tuhan dituduh. Makanya sampaikan itu, cobalah tes tanyakan seperti itu bang. Iya. Ya nanti saya tanya bang ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Betul juga sih ya, nanti saya tanyakan tuh sama Kristen sekali-sekali nanti. Oke bang, saya izin gantikan abang dulu ya, biar kawan Kristen bisa naik gitu ya. Oke bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para cewek ya, para wanita, kalau kalian hamil, emangnya Tuhan yang hamili kalian semua? Kalau yang udah kagak kehitung laki-lakinya 20 ibaratnya kayak gitu ya. Kagak ada yang ngaku. Anak siapa ini? Anak Tuhan. Waduh.
Aduh. Aneh betul. Teman-teman yang 3.000 orang mohon tap-tap layarnya, terus juga di posting ulang ya. Mohon bantuan posting ulangnya. Iya, saya harap sih jangan punah dulu Kristen ini. Jadi bahan lawak-lawak bagi umat Islam. Aduh. Kenapa ini muter? Muter. Ada. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Malam, Anda Kristen Bang? Oh ya, arti salah gabung lah ini, salah gabung Islam. Oh iya, saya mohon maaf ya karena kita diskusi lintas iman gitu. Nanti kalau silaturahim boleh ke DM atau ke WhatsApp saya gitu ya. Sorry Bang, ya, sorry Bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, ini raja segalanya ini tadi minta naik muter-muter, makanya saya turunkan dulu. Iya, tadi sore saya di Rumbang Pandi, betul. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Ya, saya mau menyampaikan sama Ustadz Yusuf semangat untuk memperjuangkan agama Islam. Semoga Ustadz diberkahi umur, dilancarkan rezeki, dan semoga menghadapi orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah, semoga di balik hatinya dengan perjuangannya Ustadz Yusuf ya. Doa dari amin. Jawa Timur Ustadz ya. Salam ya saya dari Kalsel. Saya sering diundang ke Jawa Timur Bang. Oh, Masya Allah. Di mana Ustadz? Kebanyakan di Malang. Oh Malang. Oh iya. Siap Ustaz. Itu doa nanti dari insya Allah ya kalau saya ada undangan ke Jawa Timur nanti boleh lah. Nanti kan juga diumumkan gitu. Boleh nanti minta nomor WA-nya Ustaz ya. Boleh nanti di DM ya. Silakan. Ya siap Ustaz. Baik. Syukron jazakallah ya Bang ya. Sehat selalu di sana ya sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya izin gantikan Abang dulu ya, biarkan kawan Kristen yang naik untuk diskusi. Baik. Siap, semangat Ustaz. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja segalanya itu sepertinya beliau lulusan Ponpes itu dari logatnya ya. Ketahuan lulusan Ponpes itu logatnya teman-teman. Ketahuan logatnya ketahuan. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam Bang Edi. Iya, Ustadz Banjar kah? Iya Banjar. Dibuka dulu celananya. Maksudnya kameranya. Iya, bukan celana yang dibuka, kamera yang dibuka Bang Edi ya. Ngeri ya emangnya kalau kita salah ngomong itu ngeri gitu. Tuhan mati, ya. Tuhan mati. Iya. Oke. Bang Edi, Anda naik mau bertanya atau mau ditanya nih? Terserah Pak Ustadz, terserah. Kalau Bang Edi mau nanya tentang apa? Saya izinkan Bang Edi duluan dah nanya. Oh ya. Aku nggak banyak nanya Pak Ustadz, satu kalimat aja. Apakah di dalam Al-Quran kalau kita ucapan kita ini bisa menjadi dosa apa tidak? Baik. Itu aja Pak Ustadz. Saya kasih logika, Bang. Abang sudah berkeluarga? Sudah, baik. Ketika abang menikahi istri abang, pakai apa?
Pakai tangan, pakai kepala, atau pakai kaki, atau pakai suara? Pakai suara, ya betul. Bang, dengan suara aja Anda sah dengan istri Anda untuk bercampur. Gitu. Hanya dengan suara Anda sah dengan istri Anda. Jadi lisan ini, Bang ya, bisa menimbulkan dosa. Iya. Lalu Anda berkeluarga dengan suara, Anda bisa bercerai dengan istri Anda. Makanya kenapa umat Islam itu ya mereka tidak mau mengucapkan hari besar orang di luar agama Islam karena mereka menjaga lisan, Bang. Iya. Gitu. Mantap. Banyak, Bang, aturan di Islam ini banyak gitu, banyak. Iya. Tapi ya saya masih segan sama Bang Edi. Bisa masih jadi narasumber. Kalau sama Bang Sandi ini sama ya teman-teman ya. Iya, kalau sama Bang Sandi sama ini Bang Edi ini ya. Kalau dia gabung kayak gimana ya Bang Sandi dengan ini? Saya jadi narasumber dua-duanya, habis Kristen kayaknya ya. Cuma kan Bang Edi saya lihat masih ngambil doktrin dari kitabnya kan kayak gitu, hanya saja tidak percaya Yesus itu Tuhan. Nanti Bang Edi malah dituduh ini saksi Yehova gitu. Iya, ateis. Iya, ateis atau saksi Yehova katanya. Oh, itu tergantung iman saya Pak Ustadz. Karena saya mengimani Abraham, Musa dari nabi-nabi yang terdahulu. Begitu. Ya kalaunya ini Bang, ya judulnya iya Tuhan mati. Tanda tanya. Nggak bisa saya tanyakan sama Anda berarti. Iya, betul Ustaz. Soalnya Anda nggak percaya Yesus Tuhan, kan kayak gitu. Nggak bisa saya tanyakan sama Anda. Ini buat Kristen yang bebal-bebal aja kayak penyembah Edis kan gitu. Udah Bang Edi santai dulu. Santai dulu. Kita tanya satu-satu Kristen. Yesus Tuhan atau bukan ya? Gitu ya. Ya Pak Ustaz. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam, Abang Kristen. Iya, Kristen. Open cam dulu, Bang. Tunjukkan pesonamu. Bang Edi buka kamera, saya buka kamera, kan gitu. Oke Pak Ustadz. Sabar dulu, sabar. Udah 4,7K penontonnya. Baru 20 menit ya. Bentar dulu. Ini notif supaya TikTok cepat kaya gitu. Nih notifnya. Di atas kepala saya ini ada notif minta koin tok-toknya tuh. Bang, Anda Protestan atau Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Bang, Anda mau bertanya dulu? Iya, bisa Pak Ustadz. Oh, silakan. Apa pertanyaannya, Bang? Pertanyaan saya Pak Ustadz gini Pak Ustadz. Kenapa orang Muslim itu benci sama orang Kristen? Wah, kebalik, Bang. Sejak kapan Islam itu benci dengan Kristen? Kalau kami ini orang Kristen ini Pak Ustadz, yang diajarkan sama kami kasih. Kenapa yang agama Muslim itu benci sama orang Kristen? Kenapa kita dibilang kafir?
Baik, pertama Bang, sebelum kita bahas ke kafir ya, saya tanggapi dulu. Untuk masalah Muslim benci dengan Kristen, ya, Muslim benci dengan Kristen itu hoax gitu. Abang perlu tahu, saya dulu pernah kerja di tambang batu bara. Setiap hari yang masakin saya makan adalah Ibu Naomi yang agamanya Protestan. Oke? Nah, admin saya itu Katolik. Apakah saya benci dengan mereka? Kagak. Malah saya bilang sama teman-teman saya di tambang, kalau kau berani bermasalah dengan dua orang ini, maka berhadapan dengan saya. Soalnya apa? Kalau mereka ya ada urusan dengan Ibu Naomi, nanti saya kagak bisa makan, Bang. Kan kayak gitu. Maka Ibu Naomi harus saya lindungi. Itulah ajaran Islam. Ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang di luar agama Islam, yang mana orang di luar agama Islam itu dia tidak memusuhi agama Islam gitu. Jadi hoax, Anda termakan hoax bahwa umat Islam itu benci dengan Kristen. Nggak ada kayak gitu. Di ajaran Islam pun juga nggak ada. Bahkan Nabi kami aja, Nabi Muhammad SAW ngajarin kayak gini, Bang. Kata Nabi Muhammad, ya, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi. Apa yang dimaksud kafir zimmi? Kafir yang tidak memusuhi agama Islam. Orang di luar agama Islam, tapi dia tidak memusuhi agama Islam. Maka orang seperti ini, kata Nabi saya, jika kau sakiti, kau telah menyakiti aku, kata Nabi. Kalau kau menyakiti aku, sama kau menyakiti Tuhan semesta alam. Kalau kau udah menyakiti Tuhan semesta alam, haram surga untukmu. Hoax itu, Bang. Gitu. Bagus, tapi sebagian kan Pak Ustadz, bukan ku bilang memang semuanya, cuman kan lebih banyak gitu. Kadang gini Pak Ustadz, kalau kita kasih makanan sama yang lain agama kita, nggak mau makan. Tapi kalau orang itu kasih makanan sama kita, makanan apapun kita makan. Baik. Jadi gini, Bang. Ya. Kami gini Pak. Baik, Anda dulu ngomong. Kan, silakan. Orang Kristen itu kan gini Pak Ustadz. Kalau kita teman baik sama kita juga baik. Kalau dia menjadi kita juga baik. Itu kami orang Kristen. Baik. Udah boleh saya tanggapi ya? Oke Pak Ustadz, siap, langsung. Baik, Bang. Di Quran surah Al-Maidah ayat 3 ya, bunyinya kayak gini, Bang, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Maka agama yang sempurna ini sampai makanan pun diatur oleh agamanya. Gitu. Makanan diatur oleh agamanya. Nah, kenapa Abang memberikan kepada orang Islam, ya, ibaratnya itu satu piring gitu ya, diberikan kepada umat Islam. Mungkin ya tidak akan dimakan, atau juga ada yang yakin memakannya, kan kayak gitu. Jangan tersinggung, Bang, yang seperti itu. Karena apa? Makanan yang syubhat ya, Bang, ya. Sebentar dulu saya jelaskan. Makanan yang diberikan oleh orang non-muslim itu menjadi syubhat bagi umat Islam. Maksudnya syubhat itu apa? Asal muasalnya tidak jelas. Apakah piringnya suci, ataukah makanannya itu bercampur dengan yang haram, contoh daging babi, kan kayak gitu. Kan nggak boleh dimakan oleh umat Islam daging babi, karena haram dalam Quran. Nah, makanya ketika Anda memberikan sebuah piring, sebuah nasi dan ikannya, lalu tidak dimakan umat Islam, jangan Anda tersinggung gitu. Karena Islamnya sendiri mempunyai aturan di dalam makanannya, gitu, Bang. Nggak ada kami istilah kalau agama Kristen ini kami nggak ada tersinggung. Semua kami di dunia ini sama saudara gitu. Ya. Terus Bang, gitu. Satu lagi tentang kosakata kafir, oke? Oke. Menurut Abang, ya, kosakata kafir itu kasar atau kagak? Kalau menurut kami itu dibilang kafir itu kayak
kasar juga. Kasar bagi Anda. Baik, Bang, menurut Anda lebih suka dipanggil kafir atau non-muslim? Dibilang non muslim nggak apa-apa, lebih bagus daripada kafir. Itulah terbaliknya Anda, Bang. Terbaliknya Anda di situ. Jadi gini, saya jelaskan ya. Kosa kata kafir berasal dari bahasa Arab yang wazannya atau asal katanya adalah kafaro. Apa itu kafaro artinya dalam bahasa Indonesia? Yaitu menutup. Oke? Menutup artinya gitu. Jika Anda datang ke Arab Saudi, ya, petani yang sedang menutup tanah, bisa dia dipanggil kafir, padahal dia Islam. Gitu. Hei petani, ya, kau kafir gitu. Gini, kenapa petani itu, sebentar Bang, sebentar. Kenapa petani tersebut bisa kita panggil kafir? Karena dia menutup tanah. Gitu Bang. Jadi kafir itu menutup, artinya kafir secara agama artinya menutup dirinya, menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya, dari Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kosakata kafir itu artinya menutup. Kosakata yang paling halus yang disematkan oleh umat Islam kepada di luar agama Islam. Jadi kosakata kafir itu dalam bahasa Arab bahasa halus Bang, paling lembut gitu. Beda dengan non Muslim. Bahasa Indonesia non tidak Muslim, orang yang selamat. Non Muslim itu artinya orang yang tidak selamat. Kira-kira Anda mau dipanggil apa? Mau dipanggil menutup diri atau mau dipanggil orang yang tidak selamat? Pilih aja gitu. Itu salahnya Anda. Terdengar bagus non-muslim, tapi sangat kasar sebenarnya. Kalau kita kan Pak Ustadz, kita kan di Indonesia ini, bukan kita di Arab. Ya iya, kalau kita Bang, kalau kita di Indonesia tapi bahasa Indonesia mengambil dari Arab, mau nggak mau kita ambil tata kaidah dari bahasa Arabnya, bukan dari Indonesianya. Karena dia apa? Dia menyadur dari bahasa Arab. Gitu. Jadi jangan salah Bang, kalau Anda dipanggil kafir itu lebih bagus daripada non muslim. Karena apa? Gini, seorang yang kafir disebut kafir, dia menutup hatinya. Kemungkinan saja ya nanti setahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan Anda bisa membuka hati Anda gitu untuk Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami panggil kafir gitu daripada non muslim. Artinya apa? Orang yang tidak selamat udah pasti neraka gitu. Kok bisa kali memastikan orang masuk neraka? Kan nggak tahu. Gini Pak Ustadz, kalau kami orang Kristen itu, kalau perkataan itu nggak yakin kami mau dibilang pun kami apa, nggak masuk neraka, mau masuk surga. Kalau kami prinsip kami orang Kristen yang mau masuk surga itu hatinya itu baik. Baik. Baik Bang. Jangan saling berbenci satu sama lain walaupun dia beda agama, ras, suku apa gitu. Itu Pak Ustadz. Itu kami orang Kristen Protestan. Berkaitan tentang masalah agama dan masalah ras atau suku Bang ya. Di Islam itu nggak pandang masalah suku, masalah ras. Kau kulitnya mau merah kek, kau kulitnya mau hitam kek, mau putih kek, mau hijau kek kulit kau, kan kayak gitu. Nggak ada urusan bagi umat Islam, bagi agama Islam. Mau kau apa saja bentuk kulitmu, warna kulitmu, apapun suku dan rasmu, itu nggak ini di dalam umat Islam nggak dibeda-bedakan Bang. Coba kayak gini aja ya, kayak gini aja kita banding. Coba foto Tuhan Anda, foto Yesus fotonya, gambarnya di seluruh dunia itu beda-beda Bang. Yang di Amerika Yesusnya digambarkan putih, rambutnya pirang kayak orang bule.
kayak gitu. Yesus di Afrika digambarkan Yesusnya hitam gitu, terus keriting. Yesus di Cina digambarkan matanya sipit. Ini rasis, Bang. Gimana nanti ya orang Afrika datang Yesus yang bule ke Afrika? Siapa kau kata orang Afrika? Kan kayak gitu, rasis dengan orang putih. Terus juga nanti ya Yesus yang di Afrika datang ke Cina. Ngapain kau di sini? Siapa? Kau Yesus, kenapa mata kau kagak sipit? Rasis kayak gitu. Kalau di Islam nggak ada urusan mau mata kau sipit atau punya mata atau kagak, kayak nggak ada urusan kayak gitu dalam Islam. Dalam Islam yang membedakan itu hanyalah takwa. Kami juga gitu, Pak. Gitu. Kami juga gitu, Pak. Segini Pak Ustadz. Kami juga orang Kristen gitu, Pak Ustadz. Kami tidak mau membeda-bedakan agama, suku pun nggak ada. Kalau kita di sini, lalu Bang, lalu gimana tanggapan Anda tentang Yesus yang di Afrika yang hitam gitu penggambarannya? Kayak gimana tanggapan Anda? Itu kan namanya foto, Pak Ustadz. Mungkin dia bagusnya gitu dia fotonya kan dibikin. Kalau kayak kan Kristen percaya Yesus, karena itu Tuhan kami. Ya iya, masalah penggambaran yang berbeda-beda itu kayak gimana gitu. Kalaupun ya mereka mengklaim semuanya di seluruh dunia ini gambar Yesus di suatu negara, yang mana mau kita sembah dari yang digambarkan itu? Yang lebih di situ kan Pak Ustadz manusia. Contohnya gini Pak Ustadz, kita juga kalau disuruh gambar mobil, mungkin kita beda juga Pak Ustadz. Gitu. Lalu mobil yang mana yang betul gitu? Namanya mobil karena manusia kan kita kan. Kita Pak Ustadz bikin mobil ini, saya juga bikin mobil ini gambarnya kan begitu. Betul. Ya artinya apa? Jenisnya mobil, cuma mobil yang mana yang betul penggambarannya yang asli gitu, yang betul-betul yang diakui, yang mobil yang mana gitu. Coba kayak gini Bang ya. Gini aja dah, biar Anda paham yang saya maksud ya. Sebentar saya bukakan. Buka dulu Pak. Ya, sebentar ya. Nah Bang, ini saya tunjukkan di layar kepada Anda ya. Nah, ini Bang, puluhan gambar Yesus gitu. Ya, memang semuanya jenisnya manusia penggambarannya. Cuma Yesus yang asli yang mana yang disembah? Coba lihat Anda Bang ya. Ini kayak gimana gitu satu-satu gambarnya nih. Ada yang bule dia. Oh, ini ada yang janggutan gitu kan. Tuh. Nah. Terus ada juga yang hitam Bang. Nah, ini yang bule nih. Nah, nih. Nah. Kayak gimana nih? Aduh. Ini yang mana yang harus disembah gitu? Itu kan gambar itu Pak Ustadz. Gambar. Iya, gambar. Kita kan menggambar, penggambaran yang betul Yesus yang mana yang di abad pertama. Kami kan nggak mau menyembah gambar, kami menyembah Tuhan Yesus gitu. Itulah Bang, resiko Tuhan jadi manusia, resiko Tuhan nongol. Akhirnya apa? Digambarkan orang rasis jadinya. Lahir dia ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Oh, itu untuk masalah doktrin Bang ya. Sorry Pak Ustadz, ini Pak Ustadz. Kalau dia Tuhan itu kan lahir, maksudnya Pak, Tuhan lahir ke dunia, dilahirkan Maryam. Tuhan lahir, baik, terus dia menjelma di manusia itu kan dia, maksudnya itu kan biar tahu. Kalau maksudnya gini Pak Ustadz, kalau Tuhan itu nanti nggak sama dengan manusia, dia itu akan supaya Tuhan itu ditiru manusia. Baik, Tuhan jadi manusia, ya. Tuhan lahir jadi manusia, lalu supaya manusia tahu
ikut sama dia yang berbuat ini yang baik. Baik, saya nggak tanya yang lain. Saya tanya abang dulu. Sifat Tuhan itu maha adil, betul? Iya, adil. Maha adil. Baik, bang. Saya mau tanya kalau kayak gitu. Kalau Tuhan menjelma, datang dilahirkan ke dunia di satu kampung di abad pertama, hanya 33 tahun di dunia, hanya sebagian mata orang kampung yang lihat Tuhan. Lalu kita tahun 2025 ini, ya, gimana mau lihat Tuhan? Enak kali manusia zaman pertama dia bisa lihat Tuhan dengan matanya. Kita tahun sekarang kagak bisa lihat Tuhan, mana. Kagak kelihatan lagi dia. Mana keadilan Tuhan bagi mata kita yang di zaman sekarang? Kalau dia adil bang, ya dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat semua bisa lihat Tuhan, itu baru adil. Gitu. Ya betul itu bang, pernah ya. Ya. Kalau Yesus itu bang pernah udah naik ke surga, nggak mungkin lagi dilihat. Gini bang, artinya gini. Akhir tahun 2024, 23 gitu Pak Ustaz. Iya bang, artinya gini, yang saya maksud kepada Anda itu, Anda menyetujui bahwa Tuhan itu maha adil, tapi setelah kita cek ternyata Yesus gugur maha adilnya. Maka ketika gugur maha adilnya, gugur sifat ketuhanannya, maka tidak bisa kita sebut dia adalah Tuhan. Gitu. Nggak bisa karena gugur sifat maha adilnya. Oke Pak Ustaz. Ada di tamu dulu, permisi dulu kalau keluar dulu Pak Ustaz. Oh iya. Oke. Nanti silakan naik lagi ya Bang ya. Oh, langsung kabur dia Bang Edi. Bang Edi kagak ngomong sih. Dia udah ketar-ketir itu ya. Yesus bukan Tuhan katanya, ngeri udah. Alasan ada tamu dia. ngeri ya. Iya ngeri. Nggak sempat saya tanya sama dia ya. Iya. Betul nggak Bang Edi? Coba kita pikir. Kita pikir aja. Kalau Tuhan sifatnya maha adil ya, dia dilahirkan di Bethlehem. Hanya satu kampung yang lihat Tuhan. Betul. Tuhannya nongol 33 tahun saja. Enak kali orang-orang yang ada di zaman itu bisa lihat Tuhan. Kita kayak gimana di zaman sekarang? Kagak bisa lihat Tuhan. Artinya apa? Ini nggak adil gitu loh. Tuhannya nggak adil. Nggak adil. Iya, Pak Ustaz, betul. Jadi menurut Bang Edi, Tuhan yang adil kayak gimana? Kalau Tuhan yang adil tidak dibeda-bedakan Pak Ustaz. Betul. Terus? Tuhan yang adil itu semua makhluk yang manusia selalu sama semua di mata Tuhan. Oke. Jadi kayak gini Bang ya. Tuhan yang adil adalah Tuhan yang kagak nongol. Ya. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia nggak akan pernah nongol. Kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan. Tuhan yang adil itu nggak kelihatan, nggak nongol. Kenapa? Dia adil kepada seluruh manusia, kepada makhluknya. Itulah sifat maha adilnya. Karena keadilan dia nggak nongol gitu. Kalau Tuhan nongol ya, lalu orang buta gimana mau lihat? Pikir di situ. Betul. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Silakan open cam-nya dulu. Ketutup lagi tuh. Ketutup lagi kameranya. Nah, kemarin minta naik tapi kacau gitu jaringannya.
Terus ini juga suaranya mantul-mantul nih. Anda pakai apa? Loudspeaker atau HP-nya 2 sih? 1. Tapi teman-teman mantul nggak suaranya? Enggak. Sekarang enggak. Oke. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Bagaimana ya? Aku mau bertanya tadi yang ditanyakan si. Tadi saya ikuti si Parna itu ya. Saya mau tanya juga nih Bang Edi ini untuk menanggapi tadi bahwasanya tadi dibilangnya tentang masalah Tuhan, bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Nah, ini giliran Bang Edi berarti bukan saya. Iya. Silakan Bang Edi. Oke, selamat malam saudara Tuan Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta ya? Bukan. Jadi gimana menurut abang tema ini yang tulis Pak Ustadz? Oh ini ya temanya, iya Tuhan mati ya. Tuhan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Apakah kamu sebagai Kristen meyakini itu atau tidak? Saya meyakini Yesus adalah utusan Bapa yang di surga. Iya, itu betul. Bahwasanya Yesus itu adalah utusan, dia juga Tuhan. Seperti itu. Aku tidak bisa coba Anda jelaskan, karena Anda seorang Kristen, Anda bilang bahwasanya Anda seorang Kristen, terus Anda itu menganggap Yesus itu tidak Tuhan. Coba dikasih penjelasan dulu, Bang. Penjelasannya gini, Bang. Kenapa saya bilang Yesus bukan Tuhan? Karena dia lahir secara manusia. Yang kedua, kalau kita bilang dia Tuhan, berarti dia 2 nama. Nah, bisa dibilang dia Tuhan, bisa dibilang Yesus. Berarti dia 1 orang tapi 2 nama. Apa betul? Kalau saya panggil Yesus utusan, Yesus Tuhan. Terus saya tanya lagi, abang tahu nggak kenapa dia dilahirkan ke dunia ini? Memang dia lahir sebagai manusia, berwujud manusia, tetapi dia kan bukan hasil persetubuhan manusia. Dia betul-betul adalah roh. Iya. Makanya saya tak paham. Abang Kristen, saya nggak paham nih bagaimana sih penilaiannya tentang Yesus itu, bahwasannya Anda bilang itu tidak Tuhan. Terus yang bagi Anda itu Tuhan itu yang bagaimana gitu? Itu Bang, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:16 berkata di situ, bukan Yesus lahir dari roh, tapi firman. Firman lahir menjadi manusia. Jadi firman itu ucapan Allah Bapa yang di surga dijadikan Yesus menjadi manusia. Bukan roh, firmannya, ucapannya. Seperti dia menciptakan langit dan bumi, kan berfirman. Bentar Bang Edi. Pak Huta Balian, suara Anda mantul, perangkat Anda mantul gitu, double suaranya jadinya. Bisakah Anda perbaiki dulu, atau Anda matikan dulu, turun dulu, matikan HP-nya, buka lagi TikTok-nya gitu. Kembali lagi ya seperti kemarin. Iya, seperti kemarin doubling gitu, doubling. Nah, kalau sama Bang Edi doubling nggak? Sama Bang, double juga dia, kedengaran juga. Nah, coba diperbaiki dulu gitu, boleh? Oke. Nanti kalau minta naik saya naikin, pasti. Saya ingat namanya. Oke. Siap. Oke, coba dimatikan dulu HP-nya, habis itu buka lagi TikTok-nya, minta naik, nanti kita coba lagi ya. Turunkan aja. Oke, thank you.
Iya, banyak banget suaranya gitu. Mantul suaranya mantul. Suara saya gimana? Suara saya Pak Ustadz? Aman nggak mantul. Oh iya. Kalau suara bapak tadi yang mantul itu. Iya. Kalau ada Edis TV nih saya naikin. Saya kasih sama Bang Edi. Ngeri, iya. Aduh. Siapa? Edi Lemo. Oh baik, Edi Lemo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya nyimak aja Pak Ustadz. Oh baik Bapak Edi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu saya turunkan dulu ya. Kita ganti Kristen yang naik ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah ini. Tapi ini syaratnya sama saya harus open cam sih. Ya kita suruh open cam dulu dia. Yang sore tadi nih Bang Edi. Saya ingat itu Pak Ustadz ya. Palele. Iya. Palele. Apa ini? Target kilat. Nongol pula. Apa target kilat? Lelek juga jaringannya. BPJS jaringannya ini Pak Ustadz. Iya, aduh. Apa sih target kilat itu apa sih teman-teman? Tiba-tiba muncul. Halo Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Bentar Pak Ustadz. Oke, silakan buka kameranya dulu. Bentar Pak Ustadz. Mana nih? Gelap kali Bang. Oh abang yang ini ingat saya ya. Abang yang ini ingat saya. Oke. Gimana Bang? Saya mau nanya nih Pak Ustadz. Oh nanya lagi, baik. Di ajaran Pak Ustadz itu diajarkan untuk menghina orang nggak? Nggak. Agama lain nggak? Nggak. Terus? Jadi yang kita lakukan saat ini menghina atau macam mana nih Pak Ustadz? Oh yang saya lakukan saat ini, lihat judulnya dulu. Menghina atau bertanya itu? Ya kan bertanya kan nanti ujung-ujungnya bakal menghina. Artinya bertanya bukan menghina. Di sini aja udah salah kaprah abangnya ya. Udah salah kaprah gitu, bukan menghina ya, jangan baper gitu. Kita bertanya gini Bang, yang namanya hinaan ya Bang ya, hinaan itu adalah sesuatu yang tidak ada datanya, bisa kan kayak gitu. Nah contoh kayak gini ya, ini kalau saya katakan, oh Yesusnya abang itu kolornya warna merah kagak ganti-ganti, baunya waduh bau kepiting bakar kan gitu. Bisa disebut menghina karena nggak ada ayatnya gitu. Tapi kalau saya bilang kayak gini, ya kayak gini, Bang, ya, bentar, teman-teman yang di talk, aduh, bentar. Sorry kawan-kawan yang di YouTube, nggak sadar saya, nggak sadar kepencet ya, kepencet. Oke, jangan kemana-mana ya. Yang di YouTube Pusat Debat Agama ya, berkunjung lagi ya. Jadi begini Bang, ya begini. Satu lagi kalau saya katakan ya, Tuhan Abang Yesus itu dia mati terkutuk di tiang salib, menghina atau bukan? Bukan.
Menurut abangnya, nih Bang Ray. Bukan, karena dia betul di kayu salib. Ah, kayak gitu, betul di kayu salib, dia mati terkutuk di kayu salib, itu bukan menghina, tapi tertulis di kitab Anda. Jadi yang namanya hinaan itu di luar data, gitu Bang. Ah, ketika saya menuliskan, iya, Tuhan mati, saya tanyakan, masuk akalkah Tuhan mati? Ah, bukan menghina, tapi apa? Mengajak Anda berpikir, masuk akalkah Tuhan mati? Kalau di dunia ya masuk akal kalau Tuhan mati. Oh, Tuhan mati masuk akal. Bang, kalau Tuhan mati masuk akal, siapa yang ngatur dunia? Ngatur dunia. Siapa yang ngatur dunia? Ayo. Mikir macet abang. Hah? Ya juga ya, kalau Tuhan iya juga ya, iya. Iya juga ya. Baru mikir abang, iya juga ya. Kan gitu. Kalau dia mati, siapa yang ngatur dunia? Kalau di dunia, kalau logikanya aja ya Pak Ustaz ya. Kan logika nih, kalau kita di dunia ya Allah Bapa di surga. Allah Bapa yang di surga. Apa pula Allah Bapa di surga? Mumet kan? Mumet Bang, ya. Siapa suruh ya Tuhan mati? Apakah Tuhan bisa mati? Masuk akalkah Tuhan mati? Coba Anda pikirkan. Kalau dia mati, siapa yang atur dunia? Tunggu saya pikir dulu Pak Ustaz ya. Iya, tapi ya juga. Konsultasi dulu abangnya teman-teman. Konsultasi dulu, rupanya abangnya. Ada. Kita menceritakan dulu lah, ya Tuhan mati. Apakah Tuhan mati? Ya Tuhan mati untuk menebus dosa. Iya Pak Ustaz. Tuhan mati untuk nebus dosa. Kok hanya untuk nebus dosa Tuhan harus mati? Mati menebus dosa umat yang percaya pada Dia. Nebusnya kepada siapa? Seperti kami orang Kristen ini Pak Ustaz. Iya, nebusnya kepada siapa? Ya, kepada Bapa di surga. Ngapain dia menjelma jadi manusia tebus kepada dirinya sendiri? Ini apa, sinetron macam apa kayak gitu Bang? Iya, Bang Edi kayak gimana itu? Macam-macam aja. Tuhan dirinya menjelma jadi manusia untuk menebus kepada dirinya pula. Apa ceritanya? Aduh. Tuhan mati untuk menebus dosa kami Pak Ustaz. Yang percaya. Iya, menebus dosa Anda kepada siapa ditebusnya? Bang Re. Ya itu apa tuh Bang Edi? Pak Ustaz,
Buka ayat Yohanes 20:31 biar tahu dia Pak Ustaz situ apa. Nih, Yesus itu apa? Yohanes 20:31. Ya Pak Ustaz. Nih. Nih, Baca. kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa tuh yang tersirat? Kalau saya sih nanya dulu, nebusnya kepada siapa itu? Dia utusan Pak Ustadz. Nah, Tuhan jadi utusan pula. Dari Allah. Macam mana ini Tuhan jadi utusan? Tuhan tidak nampak tadi itu kan. Tuhan diutus jadi manusia. Tuhan diutus jadi manusia. Bukan manusia itu benar. Banyak-banyak minum obat dulu Bang ya. Banyak-banyak minum obat dulu kalau kayak gitu. Firman Bang, ucapan Tuhan itu menjadi manusia. Iya, ucapan itu. Tuhan itu, biar saya paparkan dulu ya. Tuhan itu sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi, dia di atas, di surga. Jadi Yesus itu firmannya, ucapannya. Seperti dia menciptakan langit dan bumi, dia kan berfirman. Ucapannya aja bisa terjadi. Begitu dia mengucapkan firmannya kepada rahim Maria, itulah terjadi Yesus lahir di situ. Datang malaikat Jibril yang bilangnya Tuhan Yesus Kristus lahir di kota Daud. Itu katanya kan. Jadi sebenarnya kalau kita analogi bilang Yesus itu Tuhan, jadi siapa yang memfirmankan dia? Apa dia sendiri bisa jadi berfirman juga? Karena firman itu menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi manusia, firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 13 ayat 16. Syukron jazakillah Bu Merpati ya, Mbak Merpati. Jadi gini Bang, sama seperti abang juga. Coba abang sendiri bayangkan kalau abang pergi ke Jakarta, udah itu apa abang badan abang bawa ke sana? Apa ada juga badan abang yang tinggal di rumah? Berarti abang jadi dua dong. Pasti abang bawa badan abang, berarti ucapan abang tetap juga abang jadi gitu. Begitu kira-kira dia firman menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi manusia, ucapannya dijadikan. Bang, lihat captionnya, komentar terbanyak tuh. Makanya jangan menuhankan manusia, biar waras. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, kalau memang cawan ini lewatkan sama aku, katanya. Jadi kalau memang itu kehendakmu, ya terjadilah atasku. Dia berdoa sama siapa di situ? Apa dia berdoa sama dirinya sendiri? Abang pernah nonton film Yesus apa enggak? Pernah Bang. Dia berdoa apa enggak? Dia berdoa kepada benar, anak Bapa di surga. Betul. Jadi kenapa kita bilang dia Tuhan kalau ada lagi Tuhan yang di atasnya? Membingungkan kan? Bingung. Iya. Iya, Ustaz, bingung dia. Bingung. Ngeri. Iya. Macam mana Bang? Ngeri Bang. Kata Bang Edi ngeri. Ngeri. Atau gini aja. Gini,
Saya tanya Bang Edi, Yesus Tuhan atau bukan? Dia bukan utusan. Bukan. Ustaz. Sekarang Bang Re, saya mau tanya, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan. Bingung juga. Udah mulai ragu ini Bang Edi, Yesus Tuhan atau bukan? Iya, udah mulai ragu ini kayaknya. Udah terbiasa. Yesus itu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Kata Bang Edi bukan. Kalian sama-sama Kristen loh. Iya. Iya. Di mana Bang? Di Yohanes 13 ayat 13. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Bentar Pak Ustaz. Yohanes 13 ayat 13 berbunyi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Aku guru dan Tuhan gitu ya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Di situ katanya ayatnya Bang Edi. Nah, jawab tuh. Dia kan dua. Ini kan dua diiyakan, ini guru dengan Tuhan. Ya. Jadi harus kamu yakini juga gurunya, jangan cuma Tuhannya aja. Nah, iya. Betul dia. Betul. Guru, apa arti guru? Kalau dibilang guru. Guru. Kalau di rumah sekolah kan ada guru. Iya. Jadi apa manfaat guru itu kepada muridnya? Buat nongkrong kan kayak gitu. Guru buat nongkrong kan gitu. Ya teman-teman, abang ini gue nggak tahu guru. Anda jadi satpam ini kayak gimana rumusnya? Iya abang ini aneh juga. Ya. Iya. Aduh. Macet Pak Ustadz, macet. Ya udah Bang Ray banyak belajar dulu kalau Bang Ray macet gitu. Belum mampu menghadapi Bang Edi. Kan Yesus menyatakan dirinya sebagai guru. Iya. Dan Tuhan kepada para muridnya. Iya. Makanya dia disebut Yesus adalah Tuhan. Iya, maksudku gini. Kalau dia guru, berarti dia sama muridnya, dia mengajari muridnya, kan begitu? Ya. Iya kan? Ya. Kalau dipanggil dia Tuhan, tidak menjadi manusia. Seperti kalau Tuhan kan tidak mungkin dia harus makan, minum. Dia juga, apalagi mati gitu. Mati ya. Abang renungkan dulu itu. Kalau guru ya wajar karena ada muridnya, dia dipelajari ya. Jadi kalau Tuhan nanti bingung dia Bang Edi. Bingung kawan kita. Coba dulu ya. Dia saya ikuti, dia Tuhan, udah, dia Tuhan. Jadi waktu dia mati dalam tiga hari, bagaimana dunia ini dia udah mati 3 hari kan? Ya. Belum bangkit dia kan? Hari ketiga dia baru bangkit. Sebelum dia bangkit, bagaimana dunia ini? Nggak punya Tuhan dunia ini. Dia kan mati, kan rohnya dia kan masih hidup ya, dia mati kan. Cuman apanya aja ya, kayak kulitnya doang katanya mati.
Iya, rohnya aja. Berarti kekuasaannya udah di alam sana lah, udah beda berarti. Habis ini saya naikin pastor ya, Bang Edi. Rohnya bang. Saya naikin pastor langsung. Rohnya Kan Tuhan Yesus, apakah Tuhan mati 3 hari? ya itu Kan bangkit rohnya itu 3 hari untuk bangkitlah ke apa surga itu. Bapak yang di surga. Jadi Bapak yang di surga ini gimana ini? Di surga pun ada juga bapaknya gitu. Allah Bapa di surga. Berarti Allah, ya betul. Berarti kau juga berdoa sama Yesus sama Allah? Iya betul. Allah mengutus Yesus, Allah mengutus Tuhan Yesus ke dunia kan biar kita memuliakan Dia baru. Apa perbedaannya? Saya bilang tadi.